Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bertemu kembali bersama saya Oming Arini dan rekan saya Beni Pratama dalam obrolan budaya Pro 4 RRI Mataram yang berlokasi di NTB Mall, kawasan Barat Islamic Center, Jalan Langku Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dan sahabat Sasambo, Sasak Samawa Bojo, tentunya hari ini kami akan mengajak Anda untuk membahas hal yang menarik, yaitu mengenai tenun. Dan nanti saya juga akan mengajak Anda untuk melihat gerai-gerai apa saja yang ada di NTB Mall. Tapi sebelumnya, saya persilakan rekan saya Beni untuk memperkenalkan narasumber dan topik kita hari ini. Silahkan Beni. Terima kasih rekan Oming dan sahabat Sasambo, masih di Dialog Budaya Pro 4 RRI Mataram. Seperti yang dijelaskan oleh rekan Oming tadi, hari ini kita akan membahas jejak budaya dalam tenun dan produk UMKM NTB. Saat ini saya tengah berada di pojok kopi dan ini merupakan salah satu gerai yang ada di NTB Mall. Untuk outfit yang saya dan Pak Muh pakai, ini juga merupakan koleksi dari gerai tenun yang ada di NTB Mall. Sahabat Sasambo, pagi hari ini saya sudah ditemani oleh dua orang narasumber. Yang pertama langsung saja kita sapa, ada Bapak Muhammadun PhD yang merupakan akademisi dari Universitas Islam Negeri Mataram. Kita sapa beliau. Pak Muh, sehat? Sehat alhamdulillah, ya. Aktivitas saat ini apa Pak Muh nih? Revisi terakhir untuk publikasi di Bril, terbit April tahun 2024 ini. Lalu kemudian masih asistensi untuk LPNTB dan Lapas Anak 2 Mataram. Tadi saya bertemu Pak Ahsan di situ yang mau nego dengan NTB Mall untuk display hasil karya dari para nabi. Ya. Oke, luar biasa Pak Muh. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, ya. Selanjutnya kita sapa narasumber kedua di belakang kami. Ini ada Bapak Haji Huzaini Areka dan beliau merupakan pengelola pojok kopi gerai NTB Mall ya. Pak Areka, halo. Halo juga. Sehat Pak Areka ya? Salam sehat dan salam bahagia. Luar biasa Pak Areka. Pak Areka, boleh cerita sedikit pojok kopi di NTB Mall ini ya? Mungkin diceritakan sedikit ada kopi apa saja di sini atau seperti apa pengelolaannya? Ya, kebetulan pojok kopi ini memang kita hajatkan untuk seluruh teman-teman yang datang dari luar kota maupun dalam lokal. Yang datang ke NTB Mall, mau belanja, mau meninjau, nah lalu kita siapkan varian kopi. Ya, kebetulan namanya di pojok kopi. Oke, luar biasa. Ini tentunya buat sahabat Sasambo yang penasaran, karena kalau misalnya mendengar saja, melihat saja tidak tahu rasanya Pak Areka ya? Ya, benar. Langsung datang ke sini Pak Areka. Ya. Pojok kopi kebetulan saja kita menyiapkan dua varian besar kopinya. Kopi lokal khas NTB, di mana lokal khas NTB itu diambil dari anak kaki Gunung Lereng Rinjani, Pulau Lombok, dan anak kaki lereng Gunung Tambora, Pulau Sumbawa. Itu kita ambil semua di sini. Kemudian juga ada kita alternatif untuk kopi luar untuk teman-teman yang ingin mencari. Nah, sebab kita tidak boleh terlalu matikan kemerdekaan untuk orang ngopi. Minimal kalau orang luar wajib yang ngopi lokal. Tapi kalau orang lokal kadang-kadang ingin mencoba kopi luar ya. Kopi luar. Nah, untuk mencari kopi luar itu kita siapkan varian juga di sini. Oke. Dari ujung Papua sampai ujung Aceh. Nanti kita akan lebih jauh lagi bahas kopi Pak RK. Sedikit membahas tema kita tentunya Pak Muhammadun ya. Ini tentang jejak budaya dalam tenun dan produk UMKM di NTB. Singkat saja untuk tenun di NTB, bagaimana Pak Muhammadun melihatnya ini? Ada satu aspek besar untuk yang coba share di sini, yaitu aspek continuity, keberlanjutan dan changes, perubahan-perubahan. Akan ada beberapa motif tenun yang sangat populer seperti sebut legend saja Subah Nali begitu, tetapi juga kalau kita mencari akarnya akan ada motif-motif tenun yang kita bahas itu bagaimana sejarah dan ketahanan budaya, cultural resilience bagi masyarakat Sasak dan NTB secara umum itu bisa digali. Begitu Mas. Baik, terima kasih. Sahabat Sasambo, tentunya nanti akan kita bahas lebih dalam lagi ya tentang tenun, kemudian filosofi dan lain sebagainya, termasuk makna dibalik tenun itu sendiri mungkin Pak Muh ya. Baik, sekarang kita akan kembali ke rekan saya Oming tentunya. Saat ini Oming sudah berada di gerai tenun NTB Mall
Dan nanti dia akan berbincang dengan salah satu narasumber kami juga. Di sana ada Ibu Baik Nelly Yuriarti yang merupakan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB. Nanti akan ngobrol terkait dengan ragam tenun yang ada di NTB Mall dan juga tentunya sambil jalan-jalan di sana ya. Silahkan rekan Oming. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Terima kasih rekan Beni dan sahabat Sasambo, Sasak Samawa Bojo. Saat ini saya berada di salah satu gerai yang ada di NTB Mall, yaitu Gerai Tenun. Dan untuk Anda yang penasaran, ada apa saja jenis-jenis tenun ya, bukan hanya baju ataupun kain saja ya sahabat Sasambo. Sekarang sudah banyak sekali modifikasi atau turunan dari tenun itu sendiri. Seperti yang saya pakai saat ini sahabat Sasambo, ini juga salah satu produk dari Gerai Tenun yang ada di NTB Mall. Sangat cantik, unik, menarik ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa tenun tidak hanya baju yang polosan saja atau kain saja, tapi dengan modifikasi seperti ini, anak muda pun siap dan tampil keren dengan tenun-tenun ini. Baik sahabat Sasambo, saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan narasumber saya ya, yang saat ini sudah berada di Gerai Tenun ini. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Ibu cantik. Sahabat Sasambo, beliau ini adalah Ibu Baik Nelly Yuniarti, APMSI, dan beliau adalah Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB. Betul Ibu? Betul sekali. Luar biasa sekali, silahkan menyapa sahabat Sasambo kita, Sasak Samawa Bojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat RRI semua yang berada di Sumbawa, Bima, dan Lombok. Terima kasih. Tentunya kita saat ini berada di salah satu gerai NTB Mall gitu ya, Gerai Tenun. Gerai Tenun. Nah, sesuai dengan topik kita yang menarik, membahas mengenai tenun dan jejaknya seperti apa. Tapi sebelumnya, sebelum ke pertanyaan inti saya, kita melihat ini banyak produk-produk tenun ya, Ibu ya. Betul, sangat banyak. Dan ini salah satu ada tas yang kita Turunannya. lihat, turunannya. Ada apa saja sih di gerai ini, Ibu? Jadi khusus untuk gerai tenun ini kita mencoba mempromosikan produk-produk tenun dan turunannya. Jadi mulai dari fashion, kemudian bags, kemudian home decor, itu semua ada. Bahkan sampai ke sepatu. Wah, menarik sekali. Sepatu sahabat Sasambo. Kalau saya lihat tadi sepatunya itu banyak untuk anak muda ya? Iya, jadi kita mencoba memberi kesan bahwa menggunakan tenun itu bukan hanya untuk orang tua, Betul. tapi yang muda juga bisa menggunakan tenun dan keren. Seperti saya ini ya Bu. Benar ya? banget. Ya ini modelnya tuh keren loh, tidak ketinggalan zaman, unik sekali loh sahabat Sasambo ya. Anda bisa temukan di sini di Gerai Tenun NTB Mall. Iya, betul. Datang saja dan Datang mari belanja saja. di sini Mari begitu ya. belanja. Nah terkait dengan produk-produk ini tentunya UMKM kita ini, bagaimana sih Dinas Perdagangan Provinsi NTB dalam memajukan UMKM NTB? Iya, memang sesuai dengan tugas kami ya. Pertama adalah promosi dan perdagangan yang pasti, Betul. artinya menjual. Nah, karena itu dalam rangka mempromosikan dan menjual produk-produk kita ini, kami membutuhkan media, wadah. Karena itulah lahir NTB Mall ini. Karena memang kemarin kita sudah pemerintah provinsi itu menggeber produk-produk UKM-UKM kita itu melalui program industrialisasi. Jadi kita mencoba melatih masyarakat kita untuk mengolah produk-produk yang ada. Potensi-potensi yang ada di Nusa Tenggara Barat ini menjadi barang yang memiliki kegunaan, yang memiliki nilai lebih. Betul gitu. sekali. Dari industrialisasi. Kemudian kita backup lagi dengan program kedua, yaitu bela beli produk lokal. Nah, dalam program inilah kita melahirkan NTB Mall, kita
mempromosikan, menyampaikan ke masyarakat bahwa dengan produk-produk lokal ini yang hasilnya keren-keren ini, kita bisa juga tampil bagus. Betul Seperti sekali. itu. Karena seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini dikenal dengan tradisi dan budayanya. Betul. Kita memiliki keunikan yang luar biasa. Betul. Kalau kita tampil dengan produk kita, itu selalu jadi sorotan di luar Bener. negeri ya. Karena keunikan dari corak-corak dan tenun kita, Betul. tenun terutama ya. Benar. Kita bangga dengan tenun Sangat kita. bangga. Nah, kalau boleh tahu di NTB Mall sendiri ini ada berapa produk UMKM sih? Kalau bisa dikira-kira iya. mungkin ada berapa gerai mungkin Kalau lebih di tepatnya? pembukaan kemarin kami di kisaran 14.000 produk Wow, untuk banyak NTB sekali. Mall ini, dan tentu saja pada pembukaan itu September. Ya. Nah, dalam Oktober November ini kan pasti ada yang masuk lagi. Nah, jadi kami bisa mengatakan sekitar 14.000. Wah, banyak sekali ya. seperti Itu mengcover seluruh provinsi NTB. Seluruh NTB. Jadi kami berharap produk-produk kami seperti ini kan dari Sumbawa. Ya. Nah, kami berharap UKM-UKM yang ada di Pulau Sumbawa itu juga gampang untuk atau mudah untuk diperoleh di Mataram. Karena memang tamu kita, wisatawan kita kan masih banyak kan di Pulau Lombok nih. Nah, kami berharap mereka juga terpromosikan dan terjual di Lombok seperti itu. Baik. Cantik sekali tenun-tenun kita ini ya. Sangat cantik. Saya kalau melihat tas ini jadi ngiler loh. Ini Bima. Ini Bima ini. Tenun Renda Bima. Ini dari Lombok, Lombok Tengah. Ini dari Lombok Timur. Nah, ini dari Sumbawa. Oke, Iya, ini dari jadi- Sumbawa. Iya, ini tenun Sumbawa. Oke, jadi kalau dilihat nih ya, ini tenun Sumbawa, ini Iya. cantik sekali dengan warna yang merah merona begitu ya. Betul. Ini saya kebetulan suka merah sih, Ibu. Langsung Nggak tahu diambil. ya. Boleh ada potongan harga? Oh enggak dong. Kita harus seperti kata Ibu tadi, bela membeli produk Iya, teman-teman bela beli kita. produk lokal. Bela beli produk lokal. Oke, nah selanjutnya saya mau lihat ke belakang, boleh Ibu? Mari Boleh, kita boleh, sama-sama silakan. mungkin ya. Ini selain tas juga ya. Iya, Nah, jadi kita ini juga cantik sekali. memfungsikan NTB Mall ini juga sebagai quality control. Nah, ini salah satu produk UMKM kita yang bisa kita sebut sebagai premium. Wah, Ya, kalau ada- dilihat memang premium. Iya, dengan boxnya. Jadi dia tampilnya tidak kalah dengan produk-produk luar. Baik. Kemudian kalau kita Packaging. lihat ini terkait stand tenun ini dan topik yang dibahas ya. Kalau boleh tahu ini modifikasi lainnya yang ada di sini mungkin. Ini ada, saya lihat ada rotan juga ya. Ada sih Apa namanya? dasi Oh, dari dasi. tenun. Oh, betul, dasi. Iya, kemudian ada goodie bag. Ini Kita- tas kita belanja. mungkin sambil Kita jalan ke dalam sana aja ini ya. dalam apa? Mendukung program Zero Waste. Nah, seperti ini. Nah, tentu saja kami berharap, nah ini dasi. Nah, ini udah masuk semua. Nah, ini juga salah satu turunan tenun. Nah, seperti Ini ini. tas ya, Bu? Tas. Oh, Saya cantik punya sekali ya. Jadi kalau mau belanja sekarang nggak boleh pakai plastik. Oh iya, ini maksudnya untuk belanja Iya, begitu silakan. ya. Daripada bawa plastik, habis betul. itu disimpan. Iya, ini menarik. Ini Go Green juga ya, Iya. sahabat Sasambo ini. Kita membantu juga lingkungan kita untuk tidak terlalu banyak menggunakan plastik, Betul. begitu kan? Ya, kalau mulai bukan dari kita, dari siapa lagi yang Apalagi memulai akan ya? memulai, betul. Nah, ini ada dua hal positif yang kita dapat. Lingkungannya dapat, terus membantu UKM juga dapat. Dapat, kesejahteraan UKM-nya dapat. Karena itu kita merangsang mereka untuk selalu berinovasi. Oke, luar biasa. Nah, saya boleh ngeliat tenun Boleh, itu? silakan. Mari. Nah, ini tenun yang aslinya kan. Ini yang masih Silakan, lembaran. Ibu. Oke, ini yang masih lembaran ya. Iya. Mungkin saya di sebelah sini aja ya, biar enak melihatnya. Silakan. Nah, ini kalau kita lihat ini kelebihan-kelebihan tenun yang ada di NTB Mall ini apa saja sih? Iya, memang kami mencoba merangkul semua UKM. Nah, ini kan Sumbawa nih. Iya. Nah, tapi ada juga tenun itu kan kadang-kadang dipengaruhi kualitas benang untuk harga loh ya. Iya. Ada yang sutra, ada yang semi sutra, ada yang katun biasa. Nah, ini yang coba kami sosialisasikan juga ke pengunjung. Itu betul. loh seperti nah, ini benang-benang biasa. Oh, ini benang biasa Iya. tipenya. Ini Sumbawa, ini Lombok, ini Sumbawa. Nah, ini campur. Campur Ringgesile, ya. Wah, ini cantik sekali memang. Jadi kalau bisa dibilang sahabat Sasambo ya, itulah kenapa tenun itu harganya relatif mahal karena memang dari proses pengerjaannya, Betul. Waktunya. jenis waktu kita membeli waktu. Kita membeli Kemudian juga ada apa jenis benangnya, Jenis pewarnaannya benang. juga Pewarna, ya. belum pewarna alam. Iya. Biasanya warna alam tuh lebih mahal ya, Lebih mahal. Ibu ya. Karena dia kan bagi masyarakat tertentu, apalagi sekarang masyarakat modern tuh sudah memperhatikan kesehatan. Ya. Ada alergi dan sebagainya dengan pabrikan. Nah, dengan pewarna alam mereka lebih nyaman.
Oke, luar biasa sahabat Sasambo. Jadi kenapa tidak untuk menyimpan satu tenun ya, mungkin dengan corak tertentu di rumah. Wah, kalau zaman dulu tuh orang tua kita wajib punya tenun. Wajib. Itu wajib sekali karena memang tenun ini menjadi salah satu kostum atau pakaian yang digunakan pada kegiatan adat begitu. Seperti di Lombok misalnya ya. Karena itu kan kalau dulu mungkin selembar kain saja untuk seremonial adat, sekarang kita sudah ada berinovasi dengan turunannya. Jadi bukan hanya orang tua, sekali lagi bukan hanya untuk orang tua, anak muda pun bisa menggunakan tenun ya. Kalau kita lihat ini ada baju-bajunya yang dikombinasi dengan batik juga ya. Iya. Ini batik kita. Oh, ini batiknya. Batik Sasambo. Ini tenun Menarik. kita. Jadi artinya sekarang untuk baju kantor itu sudah. Nah, ini saya sengaja ambil yang merah nih. Kayak mbaknya doyan merah. Iya, karena saya suka yang merah ya. Jadi sekarang kan bapak-bapak kan riwah kalau dikasih tenun. Selembar buat apa gitu. Nah, kalau udah jadi baju, mereka siap beli gitu. Betul sekali, karena biasanya bapak-bapak kan males ya kalau pergi keluar ya, jadi diserahkan kepada istrinya. Langsung mari belanja ke NTB Mall memilih baju-baju yang menarik, apalagi dengan basic tenun. Ini kelihatan sekali ya, apa gengsinya itu loh. Oh, luar biasa. Wah, ini dengan harga yang bisa dibilang bersahabat lah sama dompet kita ya. Cantik sekali. Baik sahabat Sasambo, jangan lupa Anda silahkan mari belanja ke NTB Mall. Yuk kita bantu UKM-UKM kita menggunakan produk-produk milik kita sendiri. Terima kasih Bu Nelly atas waktunya. Dan sahabat Sasambo, untuk membahas lebih dalam lagi mengenai topik kita di obrolan budaya kali ini, kembali saya serahkan kepada rekan saya Beni Pertama. Silahkan Beni. Sebaiknya Anda tahu. Temulawak atau Curcuma xanthorrhizarox merupakan tanaman dari suku temu-temuan yang sudah banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Tanaman ini banyak ditemukan di daerah tropis seperti Indonesia dan rimpangnya dapat membesar alias gemuk saat ditanam di tanah yang gembur. Temulawak terkenal karena kandungan kurkumin yang memang membawa banyak manfaat bagi kesehatan manusia karena terbukti memiliki kandungan lain yang sama baiknya, seperti satepung dan minyak atsiri yang dapat meningkatkan kerja ginjal serta bersifat antiinflamasi. Berikut beberapa khasiat temulawak. Menurunkan kolesterol dalam darah dengan mengkonsumsi temulawak selama 4 minggu berturut-turut. Menyehatkan saluran pencernaan seperti perut kembung, meringankan gejala osteoartritis seperti bengkak maupun nyeri sendi, mencegah obesitas dan diabetes, dan mengatur kadar lemak dalam tubuh yang memicu obesitas. Membantu mempercepat penyembuhan infeksi jamur, menyehatkan hati dari pengaruh radikal bebas yang menyebabkan stres oksidatif, mencegah kanker pada usus besar. Baik Sobat Sasambo, masih di Dialog Budaya Pro 4 RRI Mataram dan masih membahas jejak budaya dalam tenun dan produk UMKM NTB. Tadi sudah kita dengar dan saksikan bersama bagaimana kemudian obrolan santai ya rekan Oming bersama dengan Ibu Kadis Perdagangan di Gerai Tenun. Ada beberapa yang sudah direview, ada tas, kemudian pakaian dan lain sebagainya. Nah Pak Mu, untuk NTB sendiri nih sebenarnya, untuk corak dan juga motifnya seberapa banyak? Dan apa memang di setiap corak itu ada filosofi tertentu Pak Mo? Memahami corak dan filsafatnya, tentu saja pertama saya harus ucapkan selamat dulu bahwa ya NTB Mall dengan Desperindak yang telah di-endorse oleh RRI hari ini itu telah berupaya, ikhtiarnya bagus untuk apa? Memecah motif-motif khas ini pada deret-deret produk. Dan itu adalah bentuk yang lazim dilakukan oleh marketing manapun, seperti sosro dengan coverage nuansa lokal, gudeg yang Anda lihat ini ya di gerai-gerai di supermarket gitu. Cinta pada motif-motif tadi yang muncul seperti kontemporer kalau bilang orang keker atau ragi genep atau subah nale itu kan bisa ditarik ukuran pada motif-motif ini itu berlaku dari lama ke sekarang ke kontemporer atau berubah dan dimodifikasi sesuai perubahan zaman gitu. Satu yang paling bisa untuk sampel saya ceritakan ini adalah pasujudan dari Bayan yang banyak dikoleksi oleh museum-museum di luar negeri seperti
Museum and Art Gallery of Northern Territory, Magnet, di tahun 2023 dengan Konsulat Indonesia Northern Territory di Dawan itu telah mempromosikan motif-motif tenun kain sasak di sana. Salah satunya ditunjukkan itu adalah pasujudan dengan motif kapal Nabi Nuh. Nah, begitu, itu sebagai sampel. Filsafatnya apa? Bahwa leluhur dari nenek moyang di Sasak itu adalah punya koneksi dengan generasi sekarang. Dan itu juga dinyatakan di Babat Lombok. Sehingga berbagai macam artefak tadi, babat, motif dari kain tenun, baik ikat maupun songket, yang ada zaman dahulu dan sekarang tidak dilanjutkan lagi seperti motif kapal tadi, dan dilanjutkan dengan motif-motif terkini seperti Subhanale, itu merupakan satu untaian cerita hidup kekayaan khasanah budaya Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok. Gitu ya. Baik Pak Muh, berarti kalau melihat memang dari kurun waktu yang sangat lama sampai yang kekinian mungkin Pak Muh ya, ada mungkin beberapa jenis corak atau motif yang memang sudah langka atau bahkan tinggal beberapa saja Pak Muh ya? Kelangkaan itu bisa ditelusur karena berbagai sebab Pak. Yang pertama adalah alasan-alasan para sarjana untuk kajian keislaman di bidang motif tenun itu adalah alasan yang berupa debat antara ortodoksi dan heterodoksi. Orang sering kali beranggapan hilangnya motif tenun kain sasak yang berupa naga atau berupa pohon hayat atau berupa leluhur yang masih didisplay di museum-museum luar negeri seperti Magnet tadi itu karena alasan ketauhidan. Sehingga corak tenun berubah menjadi lebih geometris yang dinyatakan sebagai tauhid begitu. Tetapi kalau dalam riset itu dikontekkan dalam geopolitik dan alam yang lebih luas, karena kita tinggal di lingkungan yang dipengaruhi oleh alam, riset juga menyatakan bahwa letusan gunung, musibah alam seperti gempa bumi 2018, kalau urut lagi balik ke abad 18 letusan Gunung Tambora, mungkin itu juga memberikan kontribusi pada hilangnya motif tenun sasak terdahulu. Karena tenun itu kan domain perempuan. Kalau ibunya belum sempat menurunkan keterampilan menenun polanya itu kepada generasi penerusnya, maka hilanglah keterampilan itu begitu. Tapi kemudian seperti tadi ya, ada perkembangan-perkembangan yang kemudian berkembang sesuai dengan zamannya Pak Muh ya. Nah, melihat tadi cerita tadi bahwa memang ada beberapa yang punya kaitan-kaitan tertentu dengan cerita di zamannya. Berarti ada tidak legenda-legenda yang kuat atau melekat terkait dengan tenun NTB ini Pak Muh? Kata legenda itu kan loan word ya Mas, pinjaman, legend dari bahasa Inggris. Nah, dua kata kunci dari legenda itu kan yang pertama adalah historical, ada memuat sejarah di situ, tetapi yang kedua adalah ada kata kunci lain yaitu unauthentic, tidak otentik. Nah, padahal saya berasumsi tinggi bahwa motif-motif tenun sasak itu mempunyai otentisitas kaitan dengan kehidupan sosial yang tinggi. Mereka merepresentasikan kehidupan sosial pada zamannya. Karenanya mungkin istilah yang saya setuju adalah legendary account. Perhitungan legendaris daripada istilah legend itu sendiri begitu. Nah, kalau nyebut satu seperti karena kita durasi waktu ini ya, untuk satu waktu tadi di abad 18 sudah ada spesimen yang selamat dari motif tenun sasak itu adalah pasujudan kain untuk bersembahyang ya, menyembah kepada Tuhan itu dengan motif kapal. Nah, kalau kita amati motif kapal ini bercerita mengenai datangnya nenek moyang itu dalam kias Nabi Nuh untuk membuat kehidupan dan manusia di sini. Kalau kita bandingkan secara nasional akan ada kemiripan tinggi motif-motif kapal di pasujudan tadi itu dengan kain-kain seperti tampan dari Lampung. Artinya apa? Kalau kita menarik lagi sejarah ke abad jauh lebih rumit daripada semisal datangnya suku Bali di abad 18 di sini,
sejak abad 16 bahkan 15 pertengahan itu Lombok itu adalah sebuah kota yang metropolitan, pulau yang metropolitan. Sudah memang betul-betul itu berinteraksi secara internasional. Sehingga nilai-nilai apa yang diwariskan? Nilai-nilai mengakui keragaman, itu yang pertama. Dan nilai-nilai yang kedua yaitu penghormatan terhadap leluhur dalam konteks kehidupan sosial. Itu harus kita jaga sampai sekarang, menurut saya begitu. Baik. Dan sahabat Sesambo, selain yang diceritakan oleh Pak Muh juga sudah membawa bisa disebut katalog mungkin ya yang sudah disusun oleh Pak Muh dan tim. Ini boleh di-share sedikit Pak Muh? Sebenarnya ini adalah edited collection namanya, buku memang terbitannya besar sekali. Jadi kita boleh bertepuk tangan dulu bahwa NTB ini telah mendunia juga ya, begitu ya. Jadi buku berjudul Interwoven Journeys, perjalanan yang saling anyam. Ini ya. Ini adalah koleksi seni Asia dari lawyer, seperti kalau siapa kita punya lawyer di Indonesia yang paling terkenal tuh? Pak Hotman Paris mungkin. Hotman. Kalau Hotman minta maaf Bang Hotman, kalau Pak Hotman kan berfokus pada koleksi ini ya. Betul. Kalau Pak Michael Abbott, lawyer dari South Australia, ini berfokus pada koleksi-koleksi benda seni Indonesia termasuk kain-kain sasak dan artefak-artefak sasak yang kami riset di tahun 2018, terbit tahun 2023. Kalau kita lihat dari halaman 277, ya saya bukakan sebentar. 277. Nah, ini yang kita sepakati tadi itu bahwa motif tenun itu membawa implikasi itu yang ya? kuat untuk kehidupan sosial pada masanya. Seperti contoh juga kain tenun Sumba, tetangga kita, yang merepresentasikan budaya Pasola mereka. Jadi memahami kain tenun, dan ini adalah resiliensi budaya yang harus dimunculkan lewat motif yang ditampilkan di cover snack, sehingga itu bisa menjadi localized, bisa menjadi orang datang ke sini itu memang merasa betul-betul oh saya memang berada di Lombok gitu. Alih-alih juga semisal specialty coffee boleh juga ditambah di sini sedak kupi boleh, sehingga ketika orang datang dari Jawi, datang dari Bali, datang dari luar negeri, limpahan dari Australia sebagai contoh, dan sempat datang sini memang oh saya memang berada betul-betul di Lombok. Nuansanya ada lokalitas, terasa, ya, lokalitasnya terasa. Ya. Saya pikir begitu Pak. Baik. Nah, tentunya dari sekian tahun kemudian bergaul dengan masyarakat, terutama di masalah tenun NTB nih Pak Muh. Bagaimana Pak Muh melihat keterkaitan antara kain tenun dan kehidupan bermasyarakat di NTB, di Lombok khususnya ini? Sayangnya tenun itu kan saya lihat sekarang sudah terhedonkan, terindustrialisasi begitu. Nuansa mutu seperti yang dilaporkan oleh Pak almarhum Pak Lalu Satria dari Bonjeruk, yang Pak James Bennett peneliti itu meneliti di awal tahun 2000-an. Lalu kemudian pensiunan dari Museum Negeri NTB Ibu Haja Usni Andayani yang sering bilang bahwa kalau kamu membuat umbak, maka semua orang itu membantu, satu bisa membawa memarutkan kelapa untuk menyediakan stok makanan bagi wanita-wanita penenun untuk bayi-bayinya, supaya bayi-bayi itu diberkati dengan doa yang baik lewat simbol pakaian begitu. Nah, itu kan sebenarnya memberikan arah bagi kita untuk perlindungan anak sebagai contoh. Hanya saja pada sisi lain tekanan pariwisata itu juga membuat orang itu membuat kain tenun dengan mutu ala kadarnya, ya, yang dijajakan. Dan itu pada satu sisi memang ini heated debate, ya, debat yang terus panas. Kita mau membuat kualitas tenun yang ala kadarnya untuk cepat konsumsi pariwisata, atau ada jiwa, ada rasa di sini, penurunan itu lebih lama, memerlukan market pasar tersendiri, namun dengan kualitas yang baik. Itu yang dikeluhkan oleh para dealer-dealer tenun sekarang itu Pak, begitu. Baik, ini mudah-mudahan masalahnya bisa menjadi PR kita bersama Pak Muh ya. Baik. PR dan juga kesadaran dan segmen pasar Pak. Memang kalau segmen pasarnya untuk industri pariwisata yang asal kamu dapat cenderamata dari kami silahkan, tapi juga harus ada Desperindak punya segmen tersendiri untuk high quality tenun. Nah, tenun yang dengan kualitas tinggi dan segmen pasarnya itu tersendiri. Orang-orang kolektor yang memang mereka mempunyai kekuatan sumber daya keuangan dan mau membeli karena ada rasa di sini.
Ya. Baik Pak Mo. Sahabat Sasambo, nanti kita akan kembali lagi ngobrol seputar tenun tentunya dengan Pak Mo. Kita kembali dulu ke rekan Oming yang saat ini sudah ada di Gerai Ukiran. Nah, dia saat ini sudah bersama dengan Bapak Lalu Afgan Muharor yang merupakan Kepala UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah. Silahkan rekan Oming. Baik sahabat Sasambu, Perempat Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara. Tadi kita sudah mendengar rekan saya Beni Pratama bersama narasumber kita terkait mengenai tenun dan membahas lebih detail mengenai tenun itu sendiri. Saat ini saya berada di salah satu gerai, yaitu Gerai Ukiran yang juga ada di NTB Mall. Ada berbagai macam jenis ukiran yang Anda bisa lihat di sini ya, dengan bentuk yang sangat unik-unik. Dan sahabat Sasambu, saya juga akan mengajak Anda untuk bersama saya berbicara mengenai kurasi produk-produk UMKM yang ada di NTB Mall bersama Bapak Afgan. Seperti apa? Mari ikuti saya untuk menuju gerai home decor yang nantinya akan memperlihatkan bentuk-bentuk home decor seperti apa. Halo Pak. Halo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, apa kabar Mbak? Sehat Cantik juga. sekali bajunya hari Terima ini. kasih, terima kasih untuk NTB Mall ya. Ya, sama-sama. Baik sahabat Sasambo, seperti yang saya informasikan tadi ya, dari Geria Ukiran tadi, Ya. ada Gerai Ukiran, sekarang kita ada di home care ya? Di home care. decor. Home decor maksudnya ya. Kita sudah ada di home decor untuk gerai selanjutnya. Dan saya sudah bersama Bapak Lalu Afgan Muharor STMAK. Beliau adalah Kepala UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah atau BP3UD. Luar biasa. Saya manggilnya Pak. Afgan. Waduh, saya pengen nyanyi kalau dengar suaranya Pak Afgan ya. Lain kali. Lain kali. Baik, luar biasa sekali kita ada di gerai ini dan ada banyak sekali macam yang kita lihat di sini ya. Mungkin boleh disebutkan dulu. Ada apa saja sih di gerai ini? Assalamualaikum, selamat pagi sahabat RRI. Ini luar biasa kami dapat kehormatan nih RRI bisa hadir di sini. Saya ini salah satu pendengar RRI. Oh, luar Salah satu biasa. pendengar RRI. Saya jadi kalau di mobil saya dengarnya RRI. Oh. RRI. Jadi di sini kita ada namanya di bagian home decor Kria. Kria. Jadi di sini adalah beberapa kita punya keunggulan yang mungkin tidak dipunyai oleh daerah lain. Jadi ini adalah beberapa produk ekspor yang sampai ke Arab Saudi dan sebagainya. Saya punya satu di rumah. Luar biasa, luar biasa. Kita bisa lihat barang-barang ini malah di e-commerce luar negeri, eBay dan sebagainya. Barang-barangnya ada banyak. Jadi kita di sini punya keunggulan adalah terkait pekerjaannya. Pekerjaan kita itu memang yang membutuhkan keterampilan dan sebagainya itu luar biasa. Di sini sudah ekspor ke Arab Saudi, tas-tas kayak gini, dan barang-barang kayak gini ini malah sudah ekspor ke Jepang. Rutin diekspor ke Jepang. Jadi karena malah banyak yang suka kalau tipe kayak gini. kalau ya. orang Jepang itu sudah terbiasa menggunakan, mungkin kalau kita masih pakai metal atau besi atau apa, mereka sudah yang natural dan sebagainya, mungkin kayu dan sebagainya. Jadi banyak produk di sini, ada keta, ada rotan, ada bambu dengan segala macam keunggulannya masing-masing. Kalau saya melihat ini yang sedikit unik Ya. ya, saya agak mundur sedikit Boleh, idenya ya. silakan. Nah, ini apa ini Pak Afgan? Ini sebenarnya kalau bagi kita ini adalah dari apa ya, ilalang-ilalang ya. Tapi ini sebenarnya bisa digunakan untuk tempat lampu dan sebagainya. Hiasan, namanya juga home decor, artinya hiasan rumah dan sebagainya. Terkadang kita memang sekarang dilatih bagaimana supaya kita tidak lagi mengurangi yang sifatnya pabrikan, tapi lebih alami dan sebagainya seperti ini. Betul Lebih sekali. cantik sebenarnya. Iya, lebih estetik begitu Di ya. sini malah produk-produk tadi ya, kalau Anda lihat tadi ada apa rekan-rekan kita dari Bapas Kemenkumham itu ini produk-produk yang mereka punya. Jadi mereka buat di sini seperti misalnya tempat tisu dan sebagainya. Betul. Gitu. Seperti ini ya. Ini juga ada Iya, untuk Al-Qur'an ya. Al-Qur'an dan sebagainya. Ada untuk baca buku juga Tapakan bisa. misalnya untuk apa membawa minuman dan sebagainya. Baik. Jadi kami membiasakan sebenarnya kita sekarang bangga bela dan beli produk lokal itu. Bagaimana kita bangga menggunakan produk-produk kita. Jadi kalau dulu kita menggunakan plastik memberikan gift pada orang, kotak dan sebagainya, mungkin sekarang bisa juga pakai menggunakan seperti ini.
anyaman seperti ini, Iya. di dalamnya seperti itu. Iya, Itu jadi bagus. kalau saya ngeliat anyaman ini ingatnya mancing ya Pak Afgan ya. Karena biasanya kalau kakek saya dulu itu mancing pasti bawa anyaman itu. Tapi sekarang kami menyentuhnya sekarang ke pangsa anak-anak muda. Jadi sekarang udah bisa kayak gini kan bisa jadi sate. Tidak hanya untuk mancing aja sekarang ya. Betul, Mungkin bisa untuk gaya-gaya ya. Gaya-gayaan ke mall dan sebagainya bisa pakai kayak gini. Baik, luar Jadi biasa. kita harus bangga dengan ini. Nah, kalau untuk menjaga produk ini dan kualitas produk ini, jadi kita berbicara mengenai kurasi, Oke. begitu kan? Nah, bagaimana proses kurasi dari produk dan pemeliharaannya, khususnya produk-produk yang ada di gerai-gerai di NTB Mall ini, Pak? Kami di sini NTB Mall ini sebagai etalase program produk unggulan daerah, tentunya kita harus mempunyai keunggulan dan sebagainya. Betul. Kalau kurasi itu sebenarnya kita ada tiga hal yang kita kurasi terkait kemasan, terkait kualitas, Ya. terkait legalitas. Tentunya ketika kami menempatkan NTB Mall ini sebagai wajah NTB di mata nasional dan internasional, tentunya tiga hal ini harus terpenuhi ini. Betul sekali. Proses kurasi sendiri seperti kami rekan-rekan kami sampaikan bahwa proses kurasi sendiri sebenarnya bukan untuk mengeliminir produk itu. Jadi proses kurasi itu adalah menempatkan sebuah produk pada tempatnya. Artinya ketika dia belum bisa masuk di NTB Mall, artinya ada peran pemerintah bagaimana supaya produk-produk itu bisa masuk ke NTB Mall. Jadi tidak akan kita tinggal begitu saja. Tetap kita bina bagaimana supaya bisa mereka masuk di NTB Mall. Nah, proses-proses itu di sini kita lakukan ketika masuk produk, kita lakukan kurasi, 1 kemasannya, 2 kualitasnya, 3 legalitasnya. Ya. Ketika itu sudah terpenuhi, masuk di sini, tadi disinggung terkait pemilihan dan sebagainya. Betul, pemeliharaannya. Kami setiap bulan di sini melakukan quality control. Dan apakah itu dikenakan biaya untuk UMKM? Tidak. Karena itu adalah Gratis fungsi berarti pemerintah selaku fasilitator promosi dan pemasaran. Sejatinya pemerintah itu hadir untuk UMKM itu membantu bagaimana mempromosikan dan memasarkan produk. Betul sekali. Ya, itu. Jadi Luar intinya biasa. memang Tidak ada biaya sedikit tidak ada pun. biaya sedikit pun. Karena itu sejatinya adalah fungsi pemerintah. Itu sebagai fasilitator promosi dan pemasaran. Luar biasa. Jadi ini barang-barang ini setiap bulannya dilakukan quality control ketika melakukan stock opening. Ya. Kalau untuk kisaran harga Kisaran harga sini di variatif. gerai ini, terutama di gerai ini Ya. yang di home decor Oke, ini. kalau kita berbicara home decor ini variatif dari 10.000 Oh, ya. sampai ada yang jutaan, tergantung tingkat pengerjaannya. Oke, Memang jadi lagi-lagi adalah proses proses pengerjaan pengerjaannya. ya. Kalau bahasa yang kita kenal adalah ada harga pembelajaran sebenarnya Betul di situ. sekali. Harga pembelajaran di situ. Jadi sekarang kita mau kita beli, katakan kita beli sendok yang besi itu harga 10.000, tapi itu kan dibuatnya secara pabrikan. Tapi kalau ini menggunakan tangan dan sebagainya harus 10.000, artinya di situ ada harga pembelajaran yang Betul kita. sekali. Ada hal-hal lain yang memang lebih estetik gitu ya. Iya, benar sekali. Luar biasa kalau nih, Pak saya Afgan. saya kembali dikit dari memang kami ingin sekarang membangkitkan bagaimana kebanggaan kita warga NTB terhadap kita produk-produk kita yang ada di NTB. Kalau bukan kita siapa lagi? Sebelumnya siapa lagi? Makasih banyak Mbak, luar biasa nih statementnya. Dan tentunya sahabat Hasambu, ini dia salah satu gerai yang menarik sekali yang bisa Anda lihat ketika datang ke NTB Mall. Dan terima kasih atas penjelasannya Pak Afgan. Iya. Saya kembalikan lagi kepada rekan saya Beni Pratama untuk obrolan selanjutnya. Silahkan Beni. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas
serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Sahabat Sasambu masih di Dialog Budaya Pro 4 RRI Mataram dan masih dengan topik jejak budaya dalam tenun dan produk UMKM di NTB. Barusan sudah kita saksikan dan dengar bersama obrolan santai rekan kami Oming dengan Pak Afgan ya, yang ada di Home Decor dan membahas seputar kurasi produk di NTB Mall. Nah selanjutnya kita ke pengelola pojok kopinya, mana nih? Pak Areka, halo? Oke. Nah Pak Areka, ini tentunya sahabat Sasambu di rumah ini kalau pertama kali datang ke pojok kopi ataupun kemanapun yang pertama pengen ditahu ini kisaran harga kopi dulu ini Pak. Kebetulan kalau bicara tentang harga, kita menyesuaikan dengan harga NTB Mall. Tentu harganya sangat murah dan bersahabat. Misalnya kopi ya kita jual dari 10.000 sampai dengan ada yang 50.000 Mas. Tapi itu kopi spesial. Dan semuanya kopi spesial Pak Reka ya? Ada satu spesial. Oke. Tadi di opening sudah kita bahas sedikit jenis-jenis kopinya. Bisa diceritakan kembali nih. Kalau yang lokal apa saja dan yang dari luar apa saja nih Pak Reka? Kalau kita menyediakan kopi lokal khas NTB, yaitu yang dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Nah kita kasih brand namanya menjadi Rimbo, Rinjani Tambora. Jadi kita ambil kopi dari biji kopi lereng dan anak kaki Gunung Rinjani yang ada di Pulau Lombok. Kemudian kita ambil juga biji kopi yang berasal dari anak kaki Gunung Rinjani Tambora di Pulau Sumbawa. Jadi namanya Rimbo, Rinjani Tambora. Sehingga siapapun yang mau ngopi tidak harus datang ke Gunung Tambora atau tidak harus datang ke Sembalun. Cukup mereka datang ke pojok kopi akan bisa menikmati sensasinya kopi Rimbo, Rinjani Tambora. Iya, tidak perlu naik gunung, tidak perlu bersusah payah, tinggal datang ke pojok kopi di NTB Mall Pak Reka ya? Benar. Baik, Pak Reka, kalau kita main-main ke Sembalun, itu kan biasanya menemukan kopi khas sana yang pengolahannya juga mungkin masih tradisional. Nah, kalau Pak Reka sendiri ini, untuk pengolahan kopi apakah semuanya diolah secara modern atau masih ada yang diseduh biasa di sini Pak Reka? Kita dua model, ada yang model manual brew secara tradisional, ada juga pakai mesin, pakai alat. Nah jadi kalau yang manual itu ya tergantung teman-teman yang kadang-kadang lebih suka dengan tubruk, ada suka dengan Vietnam drip, P60. Tapi kalau yang pakai mesin espresso, kopi latte, americano, macam-macam lah. Ya. Artinya kopi itu menyesuaikan. Yang jelas kopi itu kita menyiapkan di sini ada kopi panas, ada kopi dingin. Istilahnya kalau bahasa sekarang ada ice kopi, kemudian ada hot kopi Pak Reka ya? Pas sekali. Baik. Nanti kita ke Pak Reka lagi. Nah Pak Mo, untuk kebiasaan orang Lombok sendiri ini secara khusus dan secara umumnya orang NTB, apakah kaitan tenun dengan kopi ini ada tidak misalnya korelasinya kalau kita tarik dari kebiasaan orang di Lombok secara khusus dan di NTB secara umum Pak Mo? Kopi itu global culture ya, budaya yang global. Kalau kebetulan pada waktu saya datang di Belanda 2006 itu juga bilang kopi, orang bilang kalau kita bertamu, dan keramah tamahan suku Sasa yang saya dapatkan sebagai migran Jawa di sini selama 22 tahun itu adalah kalau datang ke rumah semeton-semeton Sasa bilang melek kopi, bilang gitu ya. Jadi
ini adalah sebenarnya salah satu representasi dari koneksi sosial. Bagaimana interaksi sosial itu bisa mendapatkan bonding, lebih cepat akrab. Kalau lewat medianya Napi, salah satunya adalah meneguk kopi bersama begitu. Untuk itu NTB Mall dan Pojok Kopi selamat atas memfasilitasi tempat, ya tidak harus datang ke Rimbo tadi dibilang gitu ya. Ya moga-moga ini itu bisa jadi tradisi yang baik untuk menggerakkan ekonomi lokal. Baik, Pak Muh, satu lagi di lapangan nih, ketika ibu-ibu atau ina-ina ya yang ada di Lombok ini membuat tenun, pernah tidak ini menemukan mereka menenun sambil ngopi? Mungkin dalam vignette 1-2 ya, tetapi saya tidak melihat tradisi menenun lalu kemudian minum kopi itu belum. Tentu saja di antara masa-masa istirahat bisa jadi ya kan gitu ya. Karena tadi ya mungkin antara kopi sendiri ini merupakan suatu kebudayaan yang global itu tadi ya. Ya. Baik, kita kembali ke Pak Reka dulu. Pak Reka, untuk stok kopinya ini datang langsung ke tempat-tempatnya, misalnya datang ke Sembalun, datang kemana-kemana, atau memang sudah punya distributor khusus? Kebetulan kita punya kopi di lokal, dengan kita akan pengurus asosiasi kopi. Jadi kalau habis tinggal kita kontak petaninya langsung. Petani yang ada di Rempe, kemudian di Senaru, di Leong, di Bayan, kemudian di Sajang, Sembalun, Sapit, termasuk di Ponik, Tepal, dan Rara, Tembora. Pernah kami langsung ke lokasi. Kalau sempat kami akan langsung ke lokasi ngambil, kadang-kadang kita dikirimkan oleh teman-teman para pegiat kopi lah. Baik, Pak Reka, kalau untuk kopi kita yang ada di NTB nih, apa yang membedakan atau kelebihannya dari kopi yang ada di luar NTB ini? Nah kebetulan saja ini, percaya tidak mau bahwa kopi sesungguhnya kita ini sangat baik. Apakah karena dia berada di lereng Gunung Rinjani ataukah lereng Gunung Tambora, sehingga banyak orang, bukan saja bilang terasa kuat, tebal, artinya mangat kalau orang bilang. Kopi kita sesungguhnya bagus. Hanya saja sekarang kita punya kopi kan belum terdatabase secara nasional. Nah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kalau Tambora sudah punya IG-nya, indeks geografisnya. Yang Rinjani sedang dalam proses. Nah kalau sudah punya IG, yakin pasti Bisa lebih ramai. Lebih populer lagi ya? Populer. Kalau untuk rasa, apa yang lebih dominan kemana untuk kopi kita ini Pak Reka? Kita memang kan ada dua kelas, Robusta dan Arabica. Robusta kita, apalagi Robusta yang ada di Tepal, di Ponik, serasa Arabica. Kenapa saya bilang gitu? Karena ketinggiannya di atas 1000. Nah, begitu juga yang di Rempe. Walaupun Rempe itu 700-800 mdpl, tapi rasanya bagus. Intinya kopi kita the best. Mantap. Baik Pak Reka, mudah-mudahan ya. Kita ke Pak Muhammadin lagi. Ini menarik ya, sambung menyambung antara kopi dan tenun. Ada tidak kemungkinan nih Pak Muh dengan melihat keterkaitan antara kopi dan tenun walaupun tidak secara langsung, tapi ke depan mungkin dengan kebiasaan kopi yang mungkin sudah sangat masif ini, ada tidak kemungkinan bahwa motif kopi nanti suatu saat bisa masuk ke tenun? Bisa. Untuk nyambung Pak Reka dulu, memang secara geomorfologi, ketinggian tanah, kontur, lalu kemudian jenis tanah itu sendiri, itu menentukan rasa yang beda. Kopi yang sudah internasional saya lihat Pak di supermarket Australia itu kopi Mandailing dan Toraja, itu ada. Kalau kenapa nanti semisal Rimbo, saya kok teringat itu Sylvester Stallone, Rambo. Gitu ya. Tapi bagus tuh, itu akronim yang bagus. Rimbo itu pada suatu saat kalau itu sudah terregistrasi secara resmi, bisa untuk dipasarkan lebih global gitu, karena ini bentuk-bentuk ekonomi kreatif. Kalau motif itu tidak sesuatu yang statis, Pak. Kalau kita melihat perubahan dan continuity dan keberlanjutan dari motif-motif tenun, orang sedang minum kopi bisa. Dan itu kan tugas anak-anak yang kuliah di desain komunikasi visual untuk membuat dalam desain sederhana, dan itu bisa di print atau bisa kemudian dinyatakan dalam bentuk desain dulu, lalu kemudian dicari polanya. Gitu. Tentu saja bisa, memungkinkan itu. Dan memang tidak terbatas untuk desain tenun ya, tidak harus memang itu merupakan harus ada benang merahnya dengan sejarah atau lain sebagainya. Bisa saja
ada perkembangan-perkembangan sesuai dengan apa yang terlihat dari perkembangan zaman, Pak Muh ya. Sejarah kan sosial juga, socio-history dan juga socio-culture. Di hidup ini kan, hidup nggak tersegmen-segmen gitu. Kalau dalam sejarah kita bicara juga bagaimana budaya minum kopi, akhirnya memang udah secara tradisional itu hidup, namun dikemas secara lebih modern, begini dengan alat dan teknik, maka itu bisa juga dinyatakan dalam produk-produk tekstil. Bisa. Baik, Pak Muh, sebelum kita ke Pak Areka, ini jatah terakhir kita ini untuk kata-kata penutup. Ini terkait dengan tenun, kemudian juga budaya tenun dan juga perkembangan tenun di Nusa Tenggara Barat, Pak Muh. Silahkan. Kalau nyangkut generasi emas 2045, ini kan sebenarnya populasi kita tuh ada pada angkatan muda, ya. Nah, di angkatan muda itu ada 3 tingkatan. Pertama di tingkat individu. NTB itu punya identitas. Identitasnya tentu saja nilai-nilai yang universal secara global dibagi bareng, ya, contoh menghargai keberagaman, tapi juga pada nilai-nilai yang bersifat lokalitas. Nah, nilai-nilai lokalitas ini kalau kita acu itu orang NTB terutama angkatan muda harus bangga pada nilai-nilai yang ditanamkan. Menghargai pada leluhur, okay. Yang kedua ini jadi sering keluhan minta maaf ya, saya harus bilang juga alam Indonesia terutama Lombok itu wonderland, bagus sekali, namun boleh juga kita pesan kepada kita semua dari rumah tangga, tolong pisahkan sampah organik saja supaya kita kelola dulu, sampah yang anorganik nanti biar pemerintah turun tangan supaya volumenya nggak terlalu campur baur dan mengganggu keindahan alam di NTB ini. Itu yang di tingkat individu menurut saya kita punya identitas. Lalu di tingkat lingkungan, di tingkat komunitas itu bisa saling menyebarkan pesan baik dan saling jadi peer, ya, saling jadi untuk bertindak bareng-bareng dalam sebuah komunitas bahwa identitas NTB yang salah satunya tadi adalah penghormatan terhadap leluhur dan penghormatan terhadap alam. Seperti cara kita harus menghormati Telaga Ageng di Kemalik Lingsar itu harus kita jaga bareng-bareng sebagai spirit bersama. Itu menurut saya. Di tingkat kebijakan, nah kebijakannya kan udah di set nih. Tahun-tahun lalu kan sudah ada NTB Zero Waste sebagai contoh. Dan itu sebenarnya adalah representasi dari penghormatan tradisional dari generasi ke generasi, penghormatan bagaimana hidup kita itu berselaras dengan alam. Itu yang saya pikir. Baik, terima kasih banyak Pak Mut. Sama-sama. Pak Areka, harapannya untuk kopi lokal kita ke depan seperti apa Pak Areka? Ya tentu kami berharap kopi lokal kita di NTB ini seiring dengan kemajuan pariwisata, kita sering di pasaran merasa kehabisan stok. Nah untuk ke depan mudah-mudahan melalui Asosiasi Kopi Indonesia Nusa Tenggara Barat, kebetulan saya selaku pengurusnya, sudah mulai menanam 2 tahun yang lalu. Sehingga 3 tahun ke depan insya Allah kopi kita akan banyak. Jangan sampai terjadi kayak kemarin kan sering kekurangan. Tapi kalau 3 tahun ke depan insya Allah kopi kita akan banyak. Baik itu kopi Robusta maupun kopi Arabica. Karena sekarang sudah ada program penanaman kopi di seluruh lereng. Baik yang di lereng Gunung Rinjani maupun di Tambora. Baik, terima kasih Pak Areka. Terima kasih Pak Muhammadun. Nah itu dia, tentunya kita harapkan baik kopi dan terutama tenun di NTB ini bisa terus terjaga kelestariannya, tidak hanya oleh masyarakat NTB saja, tapi juga oleh seluruh pihak tentunya Pak Muh ya. Dan sahabat Sasambu, kami akan kembali ke rekan kami Oming. Silahkan rekan Oming. Terima kasih rekan Benny dan sahabat Sasambu, Propat Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara. Demikian obrolan budaya kita dengan topik jejak budaya dalam tenun dan produk UMKM NTB berlokasi di NTB Mall. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah memberikan informasi terkait topik ini dan juga kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Dinas Perdagangan Provinsi NTB, NTB Mall, Pojok Kopi, dan rekan-rekan tim RRI lainnya yang sudah bertugas. Saya Oming Arini dan rekan saya Benny Pratama mengucapkan terima kasih. Nantikan obrolan dan dialog budaya kami selanjutnya dengan topik-topik yang berbeda. Dan ingat, bela beli produk lokal dan salam budaya.